Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Oke, ada informasi yang ingin gua bahas di video kali ini, yaitu adalah terkait dengan Marcus Rashford, di mana di sosial media Marcus Rashford ini seperti kayak mengucapkan terima kasih dan juga selamat tinggal kepada FC Barcelona. Dan menurut gua ini juga sekaligus mengakhiri semacam kayak mungkin spekulasi apakah Marcus Rashford ini akan ke Camp Nou untuk musim ini atau tidak. Dan nampaknya sudah selesai bagian dari Marcus Rashford dengan Barcelona. Dan seperti juga diinformasikan dalam beberapa kabar terakhir, termasuk juga konten terakhir di sini, yang menyebutkan bahwa ya Marcus Rashford saat ini statusnya adalah balik lagi nih menjadi pemain Manchester United. Manchester United melihat Marcus Rashford sebagai signing yang baru ataupun pemain yang seperti kayak pemain baru ya. Kembali lagi setelah performa yang bagus dari Barcelona, awal yang baru, manajer yang baru, dan peluang untuk membuktikan dirinya. Ini yang disebutkan oleh Ben Jacobs. Gua sendiri ya melihat keadaan ini semakin besar. Sekaligus juga sebenarnya ini sebagai apa ya, semacam kayak kesalahan mungkin ya. Bisa jadi kekeliruan dari yang gue perkirakan, karena sebelumnya gue memperkirakan Marcus Rashford akan ke Barcelona, tapi situasi saat ini tidak dengan Barcelona. Bahkan kalau melihat dari kabar terakhir dari Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Marcus Rashford ini akan cabut dari Manchester United kalau ada klub besar dari Eropa yang menginginkannya. Saat ini situasi dengan Barcelona sudah selesai. Kapal dari Barcelona ini katakanlah demikian sudah berlayar meninggalkan Marcus Rashford. Klub besar Eropa lainnya, kalau kita ataupun kalau gua sebutkan misalnya seperti kayak Real Madrid ya, Real Madrid tidak berminat. Bayern Munchen sempat dikaitkan hanya sesaat, tapi nampaknya tidak ingin membayar biaya transfer yang tinggi serta gaji Marcus Rashford yang juga cukup besar. Lalu klub-klub Premier League lainnya nampaknya kecil kemungkinan ingin mendatangkan Marcus Rashford secara permanen. Dan kalaupun ada minat dari klub besar Premier League, Marcus Rashford seperti diinformasikan sebelumnya lebih memilih ke Manchester United ya, lebih tetap stay di Manchester United. Klub Italia nampaknya tidak bisa, kalau menurut gue secara ringan amatiran dengan segala respect untuk klub-klub Italia ya, untuk menyanggupi total paket dari Marcus Rashford, biaya transfer dan juga gaji. PSG, raksasa Eropa lainnya, ini tidak tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford. Dan kalau dari hal tersebut yang gue sebutkan ya, maka ya Marcus Rashford menurut gue saat ini situasinya mungkin 95-99% balik lagi menjadi pemain Manchester United. Dan yang menarik yaitu adalah bagaimana keadaan yang menyebutkan bahwa Marcus Rashford ini seperti kayak rekrutan terbaru atau pemain yang baru lagi gitu ya di Manchester United. Benarkah demikian? Menurut gue bisa ya, bisa enggak ya. Gue tidak ingin terlalu katakanlah terlalu mengambil dari apa yang dikatakan oleh Ben Jacobs yang menyebutkan bahwa ini adalah new signing ataupun pemain baru bagi Manchester United, seakan-akan seperti itu, awal baru, manajer baru dan lain-lain ya, karena tidak semuanya dari Marcus Rashford itu adalah baru gitu kalau menurut gue. Marcus Rashfordnya sendiri bukan pemain baru bagi Manchester United. Dia pernah bersama dengan Manchester United ya. Dia artinya punya pengalaman dengan Manchester United. Di titik yang lain, di bagian yang lain, Manchester United pun juga pernah memiliki pengalaman dengan Marcus Rashford. Dan bagian Manchester United pernah memiliki pengalaman dengan Marcus Rashford ini kan tidak bisa hanya dilihat sebagai pengalaman dengan Marcus Rashfordnya saja, dengan sang pemain saja, tidak. Misalnya dengan agennya, misalnya dengan PR tim dari Marcus Rashford, tim komunikasi dari Marcus Rashford. Hal-hal seperti itu Manchester United sudah pernah punya pengalamannya. Jadi, dan kesimpulan sementara yang diambil beberapa bulan sebelumnya adalah selesai.
Dari Manchester United mengatakan selesai dengan Marcus Rashford, Marcus Rashford pun juga demikian. Fakta bahwa menurut gua ya, dalam beberapa waktu terakhir ini yang seperti ada konsolidasi antara pihak dari Marcus Rashford dengan Manchester United yang akhirnya menyebutkan Marcus Rashford terbuka untuk untuk kembali lagi ke Manchester United. Manchester United pun juga demikian ya, sama-sama terbuka, sama-sama positif, tidak ada hal-hal negatif sebelumnya. Ya, ini juga menurut gua penting untuk dilihat dari sisi lain di luar sepak bola, di luar formasi, di luar posisi posisi serang sayap kiri ataupun juga ujung tombak. Tidak, tapi misalnya ada faktor keuangan juga di belakang keputusan ini, di mana kalau semisal Manchester United terlalu keras sikapnya dengan Marcus Rashford, tidak mau menerima Marcus Rashford kembali, ya Manchester United bisa saja justru mendapatkan kerugian yang cukup besar. Tidak ada klub yang berminat, lalu Manchester United memarkir Marcus Rashford, dan juga hal-hal mungkin ada dressing room yang akan terbakar dan lain-lain. Ini bisa saja terjadi, dan Manchester United nampaknya mengambil langkah yang mempertimbangkan banyak faktor. Menurut gue seperti itu. Marcus Rashford di sisi lain pun juga demikian. Penting bagi Marcus Rashford untuk tetap menjaga hubungan positif dengan Manchester United, karena semisal tidak ada klub yang mampu ataupun mau mentransfer Marcus Rashford atau meminjam Marcus Rashford, ya peluang satu-satunya dia berkarir adalah di Manchester United. Jadi ada hubungan yang katakanlah mutualisme yang bukan hanya terkait dengan sepak bola antara Manchester United dengan Marcus Rashford. Dan kalau ini dilihat sekali lagi seperti yang Ben Jacobs katakan ya, bahwa ini adalah seakan-akan rekrutan baru, gua sih lebih memilih sebenarnya Manchester United merekrut pemain baru untuk posisi serang sayap kiri. Kalau menurut gua ya, secara ringan amatiran. Mungkin Sobat Football United ada yang memiliki pendapat lain, ataupun fans Manchester United ada memiliki pendapat lain bahwa mungkin daripada mendatangkan pemain baru, lebih baik Marcus Rashford saja. Karena faktor kemampuan, katakanlah seperti itu ya. Gua bahkan melihat di luar faktor kemampuan, bahkan juga faktor finansial, gue masih berpendapat bahwa akan lebih ideal, bahkan ekstrim ya, lebih ideal bagi Manchester United dan juga Marcus Rashford jika berpisah. Sekarang kalau seandainya Marcus Rashford akhirnya tetap bersama dengan Manchester United, ada banyak faktor penyesuaian yang harus dilakukan dari sisi Marcus Rashford dan juga dari Manchester United. Marcus Rashford tidak bisa lagi menurut gue ya dianggap sebagai seorang katakanlah superstar. Karena jangan lupa, Marcus Rashford kalau gua tangkap ya, ada ataupun menganggap pada level superstar. Kalau menurut gua seperti itu, dengan luasnya publisitas dari Marcus Rashford, memperkuat dua raksasa Eropa pernah dilakukan oleh Marcus Rashford, Manchester United dan juga Barcelona. Dan fakta ketika dia balik lagi ke Manchester United, mungkin ada semacam kayak status yang ingin dilabelkan bahwa dia adalah superstar yang memperkuat Manchester United. Gua pikir ini juga salah satu hal yang harus diadaptasi. Fakta bahwa dia bukan satu-satunya pilihan bagi Michael Carrick di posisi serang sayap kiri. Bahkan kalau merunut tadi gua katakan ya, bagaimana proses Marcus Rashford katakanlah kalau kembali lagi ke Manchester United, ini bukan karena keinginan yang kuat dari Manchester United ataupun Marcus Rashford yang sama-sama 100% ingin menyatu kembali, kan tidak seperti itu gitu. Jadi ada banyak adaptasi, salah satunya adalah status, dan ini penting ya, walaupun cuma status saya, tapi ini menurut gua penting sekali karena turunannya banyak, ada karakter, ada kerja keras, ada macam-macam menurut gua ya. Ini harus disesuaikan. Penting bagi Marcus Rashford juga untuk memperbaiki keadaannya, artinya dia mereset kembali dirinya. Karena saat ini bisa dikatakan satu-satunya peluang dia berkarir adalah di Manchester United. Ini akan sangat berkaitan dengan masa depannya selanjutnya. Katakanlah Marcus Rashford ini musim ini bersama dengan Manchester United, tapi bagaimana masa depan selanjutnya? Akankah dia akan tetap di Manchester United selamanya? Gue sambil melihat ya Sobat Football United, kontrak dari Marcus Rashford ini sampai dengan tahun 2028. Bagaimana di musim panas tahun depan katakanlah, ketika dia tersisa satu musim lagi, ini bagaimana?
dan lain-lain menurut gue, ataukah mungkin ada peluang pintu di Januari, dia harus sangat merawat profilnya dia. Menurut gue seperti itu. Karena kalau salah-salah, ya kita tahu juga ya di Manchester United ada banyak pemain yang salah bersikap, justru akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya di market. Gue tidak perlu membahas pemain-pemain mana saja, tapi ini juga merupakan sebuah, katakanlah, kesempatan yang harus digunakan betul-betul oleh Marcus Rashford untuk memperbaiki keadaan dirinya. Fakta bahwa hanya ada Manchester United sebagai pintu solusi saat ini itu juga memberikan situasi bahwa dengan segala hal terkait dengan gaya dia bermain, teknis, termasuk juga faktor finansial, ternyata dia dalam tanda kutip tidak laku loh. Menurut gue seperti itu kan faktanya, sehingga dia harus akhirnya kembali lagi ke Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ini? Dari pembahasan terkait dengan Marcus Rashford, ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.